Siapa nih yang pengen persainannya lancar dan nyaman? Nah, kalau kalian pengen, kalian harus simak video berikut dan lakukan ya. Ciptakan suasana yang seperti aku sebutkan ini di lingkup kalian ketika kalian sudah jelang persalinan. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin kondisi-kondisi apa sih yang sebaiknya kita siapkan di lingkungan kita ketika kita sudah siap atau jelang persalinan. Ini sudah bisa kalian lakukan di trimester 3 akhir jelang persalinan sampai nanti kalau memungkinkan itu di tempat melahirkan. Nah, kondisi-kondisi seperti apa sih yang harus kita ciptakan supaya tubuh kita itu merasa siap untuk persalinan, kitanya juga merasa nyaman sehingga akhirnya persalinan berjalan dengan cepat dan lancar. Yuk langsung aja kita simak satu persatu. Yang pertama adalah ciptakan suasana atau kondisi ruangan yang cenderung gelap. Wow, ini bukan kegelapan yang benar-benar pitch black, nggak ada cahaya tuh enggak. Tapi maksudnya bukan seterang ini ya, tapi lebih ke redup, remang-remang gitu loh. Kenapa sih kok harus suasananya itu harus yang gelap gitu ya, bukan yang gelap banget nggak ada cahaya, enggak sih, tapi kalau misalnya kalian nyaman ya boleh-boleh aja gitu. Jadi ketika gelap itu tubuh kita itu akan lebih bisa fokus, itu yang pertama. Dan yang kedua, tubuh kita itu akan merilis yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin ini biasanya itu dirilis tubuh ketika kita tidur. Makanya kenapa kalau tidur itu disarankan lampunya gelap. Syukur-syukur matiin lampunya. Kalau susah ya pakai lampu tidur yang lebih gelap gitu, supaya hormon melatonin ini dirilis tubuh. Nah, apa hubungannya si hormon melatonin ini dengan persalinan? Jadi ketika trimester 3 akhir, tubuh kita itu akan merilis hormon melatonin yang lebih banyak. Sebenarnya kalau dia sendirian itu ya nggak apa-apa sih gitu, nggak begitu ngaruh. Tapi ketika nanti oksitosin itu dirilis oleh tubuh, kan jelang persalinan oksitosin akan dirilis ya, biar kontraksi. Maka si combo oksitosin dan melatonin ini akan menyebabkan kontraksinya itu jadi adekuat, jadi lebih kuat, nggak meleot gitu. Jadi kayak melatonin ini bisa ngebantu si oksitosin untuk ngeboost si kontraksi gitu. Makanya di trimester akhir kalau memungkinkan mulai deh itu siapkan ruangan yang redup gitu ya. Kalau bisa ketika melahirkan juga ruangannya yang redup dan nyaman gitu. Ya kita tahu sih ya, kalau di klinik itu biasanya ketika mau melahirkan, wah lampunya dinyalain semua. Nah itu kadang-kadang juga bisa mengurangi si melatonin ini sehingga ibunya kadang-kadang juga jadi kurang fokus, stres gitu, sehingga kontraksinya jadi meleot gitu. Tapi kita kan itu adalah sesuatu yang susah untuk kita kendalikan, karena kadang-kadang mungkin supaya kelihatan kalau ada perdarahan atau robekan gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan kondisi itu mungkin ketika di rumah seperti itu. Nah satunya lagi itu bikin fokus gitu. Jadi ketika ruangan itu gelap, redup, itu tubuh kita, otak kita itu akan cenderung lebih fokus karena tidak banyak distraksi. Yang kedua adalah soal privacy gitu. Jadi biasanya orang itu akan merasa lebih nyaman ketika tidak banyak orang asing di sekitarnya gitu. Se-extrovertnya kamu, ketika kamu BAB, pasti kamu lebih seneng di dalam kamar mandi yang tertutup, pintunya terkunci, terus di ruangan yang kita emang udah kenal gitu, nggak buru-buru gitu ya. Tapi kalau misalnya kita BAB di tempat yang mungkin baru atau kita buru-buru nih, takut nanti ada antrean di belakangnya, misalnya kita lagi BAB di mall, atau misalnya kita BAB dengan pintu terbuka dan banyak orang lalu lalang, pasti se-extrovertnya kita, se-social butterfly-nya kita, semudah apapun kita bergaul pasti nggak nyaman gitu. Nah ketika jelang persaingan itu sama. Sebagian besar ibu itu akan merasa lebih nyaman ketika dia di ruangan yang lebih privacy, yang lebih privat buat dia. Privat di sini bukan berarti nggak ada orang sama sekali ya gitu, tapi maksudnya orang-orang yang ada di dalam situ itu adalah orang-orang yang ibunya tuh merasa nyaman, nggak perlu pencitraan, nyaman menjadi dirinya sendiri. Mau dia nggak pakai celana, mau dia BAB di situ, mau rambutnya howol-howolan, dia nggak peduli, karena orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang membuat dia merasa nyaman, merasa rileks, merasa happy, dan bisa menjadi dirinya sendiri. Makanya penting sekali untuk memilih pendamping persalinan dan penolong persalinan itu yang kita nyaman, yang satu frekuensi sama kita. Yang selanjutnya adalah menciptakan suasana yang hangat. Tapi di sini maksudnya tentu saja disesuaikan dengan kondisi kita. Kadang-kadang ketika persalinan memang kadang-kadang tiba-tiba sumuk gitu ya. Jadi pengen kena AC dikit. Ya it's okay. Maksudnya di sini adalah
Biasanya hangat itu akan membuat kita lebih nyaman dibandingkan suhu yang dingin gitu. Jadi kalau suhu dingin tuh biasanya kita kadang gemetar, terus kadang jantungnya, dadanya berdebar-debar, terus kadang kita jadi harus butuh selimut lah untuk menjaga supaya tubuh kita tetap hangat gitu. Tapi ketika kondisinya itu hangat ya, bukan panas, bukan sumuk gitu ya, kita akan merasa lebih nyaman, lebih rileks untuk beraktivitas gitu. Nah, hangat ini bisa diciptakan dari suhu ruangan, atau kalau misalnya suhu ruangannya sumuk, kita bisa kompres hangat di area-area yang kurang nyaman nih, misalnya punggung gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan supaya kita jadi lebih rileks gitu. Tapi kalau misalnya kalian ternyata, oh aduh Bu, gerah nih kalau hangat gitu, dikecilin suhunya juga boleh gitu. Lalu yang selanjutnya adalah keheningan atau kesunyian. Maksudnya di sini sih bukan yang hening banget sampai kalau misalnya ada jarum jatuh tuh kita dengar gitu, enggak. Tapi di sini tuh lebih kepada tidak bising, tidak banyak distraksi. Bayangin aja kamu mau melahirkan terus sebelahmu ini nyetel dangdut atau misalnya nyetel musik rock gitu yang jenjreng, ya kita akan susah gitu loh. Atau contoh lain misalnya ada yang suka workout gitu, biasanya ketika aku workout terus aku lagi ngangkat beban, itu biasanya aku butuh konsentrasi dan fokus yang tinggi. Kalau pas aku angkat beban tiba-tiba diajak ngomong sama Pak SPM atau sama anakku, buyar fokusnya, jadi nggak kuat lagi nih ngangkat bebannya. Nah sama gitu, jadi usahakan memang melahirkan itu di tempat yang tenang, nggak terlalu banyak distraksi, nggak terlalu banyak orang yang nanya, aduh kapan nih lahirnya, jam berapa nih, kok pembukanya gak maju-maju gitu ya. Jadi suasana nyaman. Boleh kalau misalnya suka musik relaksasi, boleh disetel. Prinsipnya adalah ruangannya tenang, dan ini bisa kalian ciptakan di rumah. Sejak misalnya trimester 3 akhir itu mulai mengurangi musik-musik yang dongdreng-dongdreng, marola. Jangan nonton horor yang gerundeng-gerundeng gitu. Jadi ciptakan suasana yang tenang supaya hati kalian itu juga tenang. Yang terakhir adalah ciptakan suasana yang membuat ibu itu merasa aman gitu. Jadi kalau kita perhatikan binatang itu kalau mau melahirkan, mereka tuh pasti akan ngumpet di suatu tempat yang kira-kira predatornya itu tidak akan menemukan mereka. Jadi dia merasa aman untuk melahirkan, sehingga nanti dia bisa relax, tenang, takes your time. Jadi mau berapa lama pun dia tuh tenang, karena nggak grupuh, nggak was-was, aduh nanti ayo dong cepet lahiran, nanti keburu ada singa misalnya. Jadi dia bisa melahirkan itu dengan setenang mungkin dan senyaman mungkin. Nah sama, kita juga sebaiknya menciptakan suasana yang menurut kita itu aman gitu ya. Nggak mungkin kan kalian melahirkan terus misalnya sampingnya ada perang atau tembak-tembakan atau ada bom-boman, ya nggak mungkin bisa gitu, Bu, nggak fokus gitu. Nah rasa aman di sini nggak cuman aman dari kejahatan ya gitu, tapi juga misalnya aman dari kejulitan-kejulitan, aman dari omongan-omongan negatif ya. Pokoknya di mana ibu itu benar-benar merasa aman. Contoh, ada beberapa ibu yang merasa aman ketika dia melahirkannya itu di kota kelahirannya, dekat dengan orang tuanya, karena rasa aman karena oh ada ibuku kok gitu. Atau misalnya merasa aman ketika persalinannya ada suaminya gitu, karena merasa bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi suaminya ini bisa jadi superhero. Nah silahkan kalian tahu sendiri rasa aman kalian itu yang gimana. Usahakan untuk mewujudkan suasana dan rasa aman tersebut. Oke ibu-ibu, itu tadi 5 kondisi yang bisa kalian ciptakan di lingkungan kalian jelang persalinan dan saat persalinan. Semoga bermanfaat untuk membuat persalinan kalian itu lebih nyaman, lebih minim trauma gitu ya. Dan ingat, apapun persalinannya nanti, baik itu secara pervaginam, baik itu secara spontan tanpa tindakan medis apapun, maupun dengan tindakan medis ataupun dengan SC, semuanya membuat kalian menjadi ibu yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!